Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Akhirnya, guys, akhirnya yang diimpi-impikan, yang diinginkan terjadi juga di tahun ini, guys. Sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, Sepang F1 is back this year from Bahrain to Malaysia. Wah, ini guys yang ditunggu-tunggu, guys. Dan memang sudah resmi beritanya ya, Sepang F1 resmi kembali ya setelah GP Bahrain membatalkan ya. Dan menurut informasi, Bahrain akan menanggung semua kos biaya di Lintar Sepang. Wah. See you at Sepang. Wah, ini mantul, guys. Mantap betul ya. Tetapi yang jadi persoalan, ramai juga netizen yang berkata ya, why Sepang? Why tidak Mandalika? Kenapa harus di Sepang? Kenapa tidak di Mandalika? Ini Oke, geng, tenang, relax ya. Sebelum kita ulas video ini, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, geng, ya. Welcome back. Iya, ini dia, guys. Ini dia. Waduh, negara jiran menang lagi, guys. Harus diterima dengan lapang hati ya. Wah, luar biasa, guys ya. Waduh, luar biasa, guys. Formula F1 balik lagi ke Malaysia, guys ya. Congratulations ya untuk Sepang International Circuit yang nantinya akan menjadi tuan rumah Formula F1 ya. Iri bilang, bos. Ya memang jujur ini membuat beberapa orang melihat ini pasti iri, guys ya. Kenapa tidak di Mandalika, kenapa harus di Sepang dan lain sebagainya, guys. Wajar saja lah, guys ya. Mereka aja punya sponsor terbesar ya, sementara kita Oke, kita coba untuk melihat video yang lain, guys. Ini bila ada yang mau ajak saya ke sini, guys. It's lights out and away we go in Sepang, Malaysia. Langsung jadi. Baru juga gue naikin tadi kontennya, udah langsung confirm aja, gak bilang-bilang nih Bin Sulayem sama aku. Oke, berarti sudah dipastikan F1 akan race di Sepang bulan Oktober ini, tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober 2026. Tepatnya Sepang ini akan menjadi host venue untuk Bahrain Grand Prix. Dan penamaan Grand Prix-nya sendiri adalah Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Selisihnya cuma seminggu sama Singapore GP. Jadi habis dari Baku langsung ke Sepang dan langsung ke Singapura. Makanya kemarin pas gue iseng-iseng cek di tanggal 2 sampai 4 Oktober hotel di Sepang kayak apa. Pada penuh loh. Kayaknya mungkin pada udah tahu nih, emang beneran jadi. Tiketnya beli di mana, Mbak? Nanya gitu kan. Belum. Bahkan di rilisnya tadi udah ditulis pengumuman untuk penjualan tiket akan segera diinfokan lebih lanjut. Jadi ditunggu, sabar. Oke, itu dia satu informasi ya dari AK Indonesia. Dan ada lagi nih.
luar biasa guys ya. Gimana geng? Dah mulai rame mengulas ya. And then ini dia satu video guys ya. Nah ini throwback to when F1 Drive took on the Mystery Track Challenge geng ya. Nah itu dia. Jadi throwback ke saat para pembalap F1 ini menantang Mystery Track Challenge. Dan Malaysia adalah salah satu track pertama yang mereka kenali. Dan bisa dibilang Sepang meninggalkan jejaknya guys ya. Setelah 9 tahun Formula One akhirnya kembali ke Sepang di bulan Oktober ini. Wow. Kita coba tonton geng. China? Yes. Japan? Oh, is that Malaysia? No. Malaysia, but where things like No, that. it's the current calendar. Yeah, no. I mean, I don't know. Sorry. Masih belum ada nama Mandalika, tapi Sepang, Malaysia yang dimention, yang disebut guys ya. Itu dia. Jujur ini buat saya ketar-ketir ini guys ya. Aduh, mantap ini ya. Oke, next. F1 akhirnya balik lagi ke Malaysia setelah vakum 9 tahun. Sirkuit internasional Sepang bakal jadi tuan rumah F1 Gulf Air Bahrain GP yang kemungkinan akan digelar di bulan Oktober. Race ini bukan GP Malaysia, tapi GP Bahrain yang venue-nya dipindah. Penyebabnya, GP Bahrain di April batal karena krisis keamanan di Timur Tengah yang bikin FIA nggak bisa jamin keselamatan pembalap dan kru. Pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia akhirnya sepakat nama dan slot Bahrain tetap dipakai, cuma lokasinya aja yang dipindah ke Sepang. F1 mampir ke Sepang terakhir di tahun 2017 dan juaranya Max Verstappen. Malaysia keluar dari kalender F1 karena biaya hosting yang dianggap kemahalan dan penjualan tiket yang menurun. Sekarang, Sepang justru jadi penyelamat kalender F1. Bagi warga Malaysia sendiri, Sepang itu simbol ambisi industrialisasi negara mereka di era Mahathir yang dibangun tahun 96 dan diresmikan tahun 99 dengan biaya 286 juta ringgit. Ini juga sirkuit pertama karya Herman Tilke, arsitek yang nantinya mendesain hampir semua sirkuit F1 modern di dunia. Menurut lo, mendingan nonton F1 di Singapura atau di Malaysia? Oke. Ya kalau ada duit ya dua-duanya guys ya. Itu guys. Gile sih. Iya. Dan banyak yang berkata guys ya, dari netizen Indonesia terutama, mending di Malaysia deh ya, murah dan sirkuitnya standar grade A. Grade A ya, grade A itu ya. Ramai yang berkata seperti itu kan. Oke. Kita lanjut lagi. I have quite literally just ran to my camera because the Tolong Malaysian fokus, Grand guys. Prix is back for the first time since 2017. We all thought it was happening anyway, but it is now actually confirmed that the Bahrain Grand Prix will go ahead after they struck a deal to fund a full Grand Prix in Malaysia at the Sepang track. Sepang hasn't hosted F1 since 2017, but it is a fan favourite track with some absolutely incredible corners. It disappeared off the calendar due to hosting costs, but obviously this time that isn't an issue. This year it will be back weekend of October 2nd, perfectly slotted in between Baku and Singapore. So yeah, the Bahrain Grand Prix will run after all under the Malaysian sun. And once again, F1 organisers have found the weirdest, most creative fix possible. Ya, itulah guys ya, satu informasi dari mbak-mbak bule aka-aka Mina Saleh. Ya, Laura Losi ya. So, jadi seperti yang dia katakan, walaupun lokasinya berbeda karena Bahrain yang mendanai guys ya, jadi tetap akan disebut Bahrain Grand Prix ya, Malaysia to host. Itu geng ya. Nah, ini guys ya, seperti yang saya katakan tadi. Padahal berharap bisa F1 di Mandalika. Terlepas statusnya yang gantiin Bahrain, yang ngebuat F1 bisa balik ke Sepang apa? Kenapa nggak bisa atau nggak boleh main di Mandalika ya? Apakah petinggi-petinggi yang berkuasa atas Mandalika tidak ingin bergerak agar F1 mampir ke Indonesia, tanah airku ini? Nah, menarik. Kita coba untuk melihat bagaimana ulasan angka ini guys ya. Oke, relax, ambil kopi dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita coba tonton seperti apa ulasan dari Lucy Wiryono geng.
nemuin komen kayak gini juga nggak? Sejak kemarin Sepang diumumkan menjadi host venue-nya Bahrain GP, banyak banget pertanyaan yang kurang lebih mirip. Yang pertama, kapan Mandalika bisa ada race F1? Kan tinggal dimodif aja tracknya, tambahin hotelnya, gedein airportnya. Gak segampang itu. Yang paling dasar harus dipahami dulu adalah setiap sirkuit punya homologasi. Kalau di Sepang, homologasinya adalah FIA Grade 1. Sementara Mandalika FIA Grade 3. Kalau Grade 3 ini artinya boleh host untuk balapan GT3. Sementara F1 butuhnya Grade 1. Dari sirkuitnya sendiri aja banyak banget yang harus dirombak. Misalnya pit building, fasilitas medis, terus barriernya, terus run off-nya juga harus lebih besar. Iyalah karena kan satu balap mobil, satu balap motor. Beda. Di luar sirkuit juga masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena ingat, kalau kita ngomongin race MotoGP dan juga F1 ini nggak hanya terbatas sirkuitnya aja, tapi seluruh fasilitas penunjangnya. Misalnya nih kayak airportnya, bisa atau nggak nampung logistik yang besar. F1 tuh lebih gede daripada MotoGP loh. Terus hotelnya cukup atau enggak. Terus jalannya menuju sirkuit itu bisa atau enggak dilalui orang segitu banyaknya. Pokoknya banyak banget yang harus dipikirin, bukan cuma sisi sirkuit aja. Bahkan jadwal penerbangan itu kayaknya juga harus ditambah gila-gilaan sih. Tinggal upgrade aja kan gampang. Iya, oke, baik. Sekarang kita berandai-andai. Misalnya nih, Mandalika udah punya homologasi FIA Grade 1, udah bisa kan? Nah, kalian tahu nggak? Di dunia ini ada banyak sirkuit F1 yang udah punya homologasi FIA Grade 1, tapi bahkan nggak masuk kalendernya F1. Kenapa? Karena masih ngantri, masih dari siblings juga, ya. Buriram di Thailand yang dipakai untuk race MotoGP. Kalian tahu? Buriram itu dibuka tahun 2014 dan sudah punya homologasi FIA Grade 1. Artinya bisa, kalau mereka mau datengin F1 tuh bisa banget, sirkuitnya layak. Tapi masalahnya memang nggak dapet jadwalnya. Rumusnya tuh bukan punya sirkuit sesuai dengan homologasi yang dibutuhkan terus langsung bisa punya race F1, nggak gitu. Rumusnya adalah punya sirkuit dengan FIA Grade 1, punya budget negara, dan ada political will, dan itu dibutuhkan bertahun-tahun. Dan kalian tahu nggak, kemarin waktu akhirnya Sepang diputuskan menjadi host venue untuk Bahrain GP, itu negosiasinya terjadi di G-level alias antar pemerintah. Jadi ini bukan hanya sekedar masalah Sepang sirkuitnya aja, enggak, tapi ini antar pemerintah dari Bahrain, Malaysia, FIA, dan FOM. Tahu nggak kuncinya apa? Ya? Kuncinya adalah nggak bisa sirkuit itu disuruh mikir sendiri. Karena kalau udah ngomongin soal race kelas dunia seperti F1, dibutuhkan support dari pemerintah. Harus G-level mainnya, nggak bisa sirkuitnya aja disuruh mikir sendiri. Ya, itu dia guys, ya. Semoga penjelasannya ini boleh diterima dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas guys ya. Dan ini juga ada beberapa komentar-komentar yang saya temukan dekat TikTok guys ya. Nah ini ya, ini dari komentarnya nih sepertinya dari orang Indonesia nih guys ya. Ada Lukmanik ya. Tolong ya, yang berharap Indonesian GP ya agak mikir ya, Sepang itu udah di tingkat yang berbeda jauh dari sirkuit Mandalika. Dari panjang, karakter sirkuit, time lap, kualitas, rank grid, terus sponsor, itu udah jauh. Lu bukannya belain sirkuit Indo malah luar negeri. Sorry ya, Sepang di Malaysia itu udah ngadain race MotoGP sejak 1999 sampai dengan sekarang. F1 dari 1999 sampai dengan di tahun 2017. Udah nunjukin seberapa kualitas, seberapa jauh kualitasnya dan kepercayaan Dorna atau Liberty Media terhadap Sepang. Terus dari sirkuit yang minta F1 di Mandalika, tolong dong, trek lurusnya pendek banget. Jangan bandingin sama Sepang. Mereka ada 2 trek lurus panjang ya. Kurang cocok, kurang sesuai di F1. Lah itu Monaco bisa. Monaco itu 600 meter, Mandalika cuman 507 meter. Terus balik lagi ke Sepang, dari bentuk aja udah bener-bener menawan dan mantep. Tikungan Shishane, flowing, stop and go. Terus cuaca yang gak nentu serta panas itu yang bikin sirkuit ini benar-benar jadi sirkuit atau litar ya. Litar itu sirkuit. Litar salah satu yang terbaik di dunia.
Gitu, ya gitu. Jadi yang banding-bandingin agak mikir ya. Terus jangan mikir gue ini nggak nasionalis karena bandingin sirkuit negara orang sama negeri sendiri. Tapi itulah ya fakta yang terjadi guys ya. So gimana nih geng menurut kalian? Boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke geng, ini juga ada satu video lagi dari Nas Abdullah. Oke, Formula One kembali ke Litar Sepang Malaysia. Peminat Indonesia bertikai. Kenapa tak pilih Litar Mandalika? Kenapa harus pilih Litar Sepang? Kita coba tonton geng. Ramai yang minta saya tiket F1 free Ramai yang PM DM saya minta tiket F1 free yang dah lama tak kontak 10 tahun. Tiba-tiba macam rapat balik kan. Tiket F1 ni bukannya murah Tiket F1 ni ada yang sampai berpuluh ribu ringgit boleh dapat sebiji kereta Contoh macam ni yang 5 hari punya, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh cah sampai 50 ribu ringgit. So insyaAllah kalau kita dapat tiket berlebihan daripada Ferrari, Aston Martin ataupun Petronas, mungkin ada yang boleh ikut saya. So semua orang tahu baru-baru ni berita tergempar yang mana F1 bakal kembali ke Litar Sepang disebabkan ada konflik perang US-Iran masih berlanjutan. So terpaksa Bahrain Grand Prix dilakukan dekat Litar Sepang. Dan ramai peminat F1 daripada Indonesia yang mempertikaikan kenapa pilih Sepang Litar buruk, kenapa tak pilih Litar Indonesia Mandalika yang lebih moden. So ini semua duit, ini semuanya adalah duit. FIA pilih Sepang ada reason dia. Nanti kita ceritakan adakah berbaloi Malaysia ni buat F1 dekat Malaysia kan, membazir ke apa kan, kejap lagi. Yang mana salah satunya adalah disebabkan FIA tahu satu dunia ni suka gila dengan Litar Sepang, Litar penghancur strategi. Saya bukan nak puji Litar Sepang sebab mentah-mentah lah kita orang Malaysia kan, tapi saya dah drive dekat banyak Litar satu dunia, dekat Itali, dekat Germany. So waktu nak cari Litar pengganti Bahrain ni, lebih kurang ada 5 calon Litar lain, tetapi Malaysia Litar Sepang terpilih. So dia bila announce Litar Sepang sebagai pengganti Bahrain, tengoklah orang ramai satu dunia punya reaction kan, viral. Orang memang tunggu-tunggu Litar Sepang ni. So FIA punya target objektif tercapai. Kenapa orang suka sangat dengan Litar Sepang ni? Macam Singapore, race pada waktu malam kan. Lepas tu Bahrain pula, race 2 alam. Mula waktu petang, ending waktu malam. Tapi Litar Sepang something yang manusia tak boleh kawal, iaitu cuaca. Sekejap panas, sekejap hujan. Mula waktu panas, ending waktu hujan. Dan ada yang pernah berlaku separuh Litar panas, separuh Litar hujan. Yang mana ini boleh menghancurkan strategi kebanyakan tim, iaitu pemilihan tayar. Yang mana kat sinilah tim-tim underdog ni dia boleh fight balik dengan tim-tim yang power atasan kan. Dan satu lagi daripada segi penonton, dekat Litar Sepang ni ada sudut-sudut yang diorang boleh tengok hampir 50% keseluruhan Litar tu. So korang duduk satu tempat, korang boleh tengok hampir 50% apa yang terjadi dekat race tu. Ini sesuatu yang sangat mustahil untuk Litar lain macam Monaco dengan Silverstone. So daripada segi pembaziran, adakah Litar Sepang ni dia akan membazirkan duit orang Malaysia? Actually sebelum ni saya pernah berpodcast dengan Tun Dr. Mahathir pasal F1 ni kan. F1 ni kenapa Malaysia stopkan pada tahun 2017 adalah disebabkan tak untung. Petronas kena bayar 100 juta ringgit kepada penganjur. Lepas tu tak ada pulangan yang direct. Yang untung adalah sektor pelancongan, hotel-hotel, kedai makan, tapi kepada Petronas tak ada direct keuntungan. Tetapi tahun ini cerita dia berbeza. Sebab 100 juta ataupun lebih akan ditanggung oleh Bahrain. Sebab nama dia akan jadi Bahrain Grand Prix, bukan Sepang Malaysia Grand Prix. So kita dah tak payah bayar dah 100 juta tu. Yang kita perlu perbaiki adalah litar kita, jalan raya ataupun infrastruktur kawasan Sepang yang dianggarkan bernilai 16 juta ringgit. Tapi 16 juta ringgit tu akan stay dekat sinilah, kita bukan bayar kepada sesiapa. Mesti akan ada drama yang akan berlaku dekat Sepang nanti kan, setelah 9 tahun absent, hujung-hujung daripada segi safety, mesti akan ada berlaku drama gila-gila yang tak ada siapa expect, yang tak ada siapa prepare. Sebab come on, dah 9 tahun dan preparation dalam masa berapa bulan aja kan, dah nak sampai waktu kan. Macam mana? Satu dunia nak tengok, satu dunia teruja, satu dunia tak sabar dengan kembalinya Formula 1 ke Litar Permata. FIA Litar Sepang. Ya, itu dia guys. Satu penjelasan dari Nas Abdullah geng ya. Mantap juga. Beliau tidak terlalu memburu-burukan negara saya. It's okay geng ya. Mantap. Oke guys, itu dia beberapa urusan-urusan dari konten kreator yang kita temukan di TikTok guys ya. So gimana nih geng menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar ya. Netizen Indonesia persoal mengapa F1 pilih Litar Sepang berbanding Mandalika. Nah, semoga yang tertanya-tanya itu
boleh mendapatkan jawaban, puas dengan jawaban-jawaban yang sudah diutarakan oleh Nas Abdullah, oleh Akak Wiryono ini, Lucy Wiryono ini, dan lain sebagainya, guys ya. So kita tunggu update-nya seperti apa, kita nikmati ya. Ya siapa tahu mungkin nanti ada beberapa kawan-kawan yang mengajak Wak Lonjong, ya alhamdulillah. Kalau tak ada pun it's okay, tak apa. Oke lah geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada terselip kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.